Halo anak-anak, selamat pagi. Halo para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 1. Nah, ada 3 mata pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama pelajaran matematika, kemudian SPDP, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan rapi. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran tadi, yang pertama kita akan belajar tentang apa? Iya, tentang pertumbuhan ayam. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Nah, yang sudah belajar pasti tahu bagaimana pertumbuhan ayam. Bagaimana? Pertama dimulai dari apa? Dari telur dulu. Kemudian dari telur menetas menjadi anak ayam. Setelah itu menjadi ayam dewasa. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melihat telur atau ayam? Bagaimana ya proses perkembangbiakan ayam? Yuk kita lihat. Ayam betina sedang bertelur. Ia mengerami telurnya. Dua 21 hari kemudian, anak ayam menetas. Mereka keluar dari telur. Kemudian, anak ayam mulai berdiri dan mereka mulai belajar untuk mematuk makanannya sendiri. Setelah 2 minggu, bulunya bertambah panjang dan mulai tumbuh di sayap dan sekitar tubuh yang lain. Saat 3 minggu, mereka mengikuti induknya untuk mencari makanan. Setelah 9 minggu, ayam telah mencapai usia dewasa. Untuk lebih singkatnya lagi adalah sebagai berikut. Nah, pertama dimulai dari telur. Setelah telur, kemudian telur itu menetas. Nah, setelah menetas akan menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam akan tumbuh menjadi induk ayam. Induk ayam kembali lagi nanti bertelur. Nah, seperti itu urut-urutannya ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah makanan dan minuman. Jadi ayam juga membutuhkan makan dan minum supaya bisa bertelur. Kemudian yang nomor 2 adalah indukan atau gen atau keturunan. Yang ketiga adalah nutrisi atau gizi. Yang keempat adalah aktivitas. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam adalah bebek ya. Bebek sama seperti ayam karena bebek pun bertelur. Kemudian ada angsa. Angsa juga sama seperti ayam. Angsa ini bertelur ya, tapi ukurannya lebih besar dari ayam. Kemudian yang ketiga adalah itik. Dan yang keempat adalah belibis. Belibis ini hampir sama dengan itik,
Bedanya belibis bisa terbang. Ada beberapa binatang yang bertelur. Nah, contohnya adalah angsa, ayam, kemudian burung, katak, kura-kura, buaya, kupu-kupu, dan ikan. Tapi masih ada banyak lagi hewan yang bertelur. Cicak pun sama. Sudah tahu penjelasannya tadi. Bagaimana sih pertumbuhan ayam dari telur hingga ayam dewasa? Kemudian kalian juga sudah tahu apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam sehingga bisa menjadi besar? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ciri-ciri hewan yang mirip dengan ayam tadi juga sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Ya, sebenarnya ada banyak hewan yang mirip seperti ayam, yang ciri-cirinya mirip dengan ayam. Tapi yang dijelaskan tadi hanya beberapa ya. Kalian pasti sudah paham. Ada angsa, ada bebek. Itu juga hewan yang ciri-cirinya mirip dengan ayam ya. Tadi pokoknya tidak boleh lupa. Kalau kalian lupa atau kurang paham, kalian bisa flashback lagi, kalian bisa melihat di penjelasan tadi, oke? Nah, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu menggambar garis dekoratif. Nah, untuk materi ini kalian buka halaman 101. Di halaman 101 ini kita akan belajar membuat pola sehingga nanti kita bisa menggambar hewan yang kita inginkan. Perhatikan dulu ya, kita buka di halaman 101. Cobalah membuat gambar hiasan bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, untuk pembelajaran SBDP, kalian diminta untuk menggambar hewan adik-adik. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, nanti contohnya ada berikutnya ya adik-adik ya. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, kalian nanti bisa ambil buku gambar lalu kalian pause video Kak Citra ini untuk membuat gambarnya. Kalian pertama harus belajar membuat garis terlebih dahulu. Nah, dari kertas yang kosong, kalian buat garis vertikal seperti ini. Lalu dari kertas yang kosong, kalian buat garis horizontal ya. Ya, mendatar. Lalu dari kertas yang kosong kalian buat garis yang melengkung seperti ini. Nah, untuk menggambar induk ayam dan anak ayam, kalian bisa ikuti langkah-langkah ini nih adik-adik ya. Jadi misalnya langkah pertama buat lingkaran, lalu langkah kedua membuat leher ayam, langkah ketiga membuat kepala dan kaki ayam, langkah keempat membuat jalu, membuat sayap, lalu langkah berikutnya diberi paruh, diberi mata, diberi ekor, baru diwarnai. Ini untuk membuat induk ayam. Lalu untuk membuat anak ayam kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Coba ya kalian praktekkan ya adik-adik ya di buku gambar kalian mas. Bagaimana? Sudah bisa apa belum? Nah, kalau misalkan ada yang belum bisa, tidak apa-apa. Atau mungkin hasilnya masih kurang bagus, hasilnya masih jelek. Bagaimana? Tidak apa-apa, karena kita di sini masih belajar. Kita di sini proses belajar. Kalau belajar itu berawal dari tidak bisa, nanti lama-kelamaan akan bisa, gitu ya. Jadi tidak perlu bersedih, tidak apa-apa. Pokoknya tidak pernah marah, tidak pernah memarahin kalian kok kalau gambarnya jelek atau tulisannya jelek ya. Nah, nanti kita belajar supaya nanti bisa lebih bagus lagi ya. Pokoknya kalian memperhatikan baik-baik, mendengarkan penjelasan dari Bu Ayu. Jadi nanti kalau ada tugas kalian bisa mengerjakan, oke? Nah, sekarang kita akan mulai belajar menghitung. Nah, tadi kalian di rumah kan mempunyai peliharaan banyak ya, otomatis telurnya juga banyak. Sekarang kita akan menghitung telur-telur ayam yang kalian miliki di rumah.
Nah, bagaimana sih cara menghitung penjumlahan perkalian dalam soal cerita? Ya, kita perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini Udin punya 2 ayam betina. Dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 buah. Nah, setelah bertelur 10, masing-masing ayam telurnya itu dierami adik-adik selama 21 hari. Itu biasanya ayam akan mengerami telurnya itu selama itu adik-adik. Nah, ketika sudah 21 hari, telurnya itu akan menetas. Nah, sekarang anak ayamnya yang sudah menetas tadi disimpan di 2 kandang yang berbeda. Berapa jumlah anak ayam Udin? Nah, ini dia ya. Setiap kandang berisi 10 anak ayam. Ini dari ayam betina yang pertama ya. Terus lalu yang berikutnya, di kandang berikutnya ada 10 juga di ayam betina yang kedua. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20. Nah, ingat, untuk penjumlahan berulang seperti ini bisa diubah dalam perkalian, yaitu 2 dikali 10. Jadi 10-nya kan ada 2 nih, berarti 2 dikali angka tersebut. 2 dikali 10, maka hasilnya adalah 20. Nah, kalian sudah belajar di subtema sebelumnya tentang perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlahnya. Masing-masing kandang ini berjumlah 12 ekor ayam. Ada 3 kandang, maka jumlah keseluruhannya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ekor ayam. Jika ditulis dalam perkalian itu 3 dikali 12 sama dengan 36. Sekarang kita lihat nih adik-adik. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Nah, ada cara lainnya. Cara panjangnya adik-adik. Sekarang tadi masing-masing kandang itu berisi 12. Nah, 12 ini kita buat cara panjangnya dulu, penjumlahan panjangnya yaitu 10 ditambah 2. Nah, ini cara panjangnya dulu. Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya, karena tadi banyak kandangnya ada 3. Pertama kita kalikan dulu. 3 dikali 10. Berapa 3 kali 10? Ya, 3 kali 10 itu 30. Nah, untuk perkalian Kak Citra punya video juga. Kalian bisa cari di channel Kak Citra ya. Video tentang perkalian dengan bilangan 10. Nah, setelah dikalikan 10, kita kalikan dengan angka 2. Ya, 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu ada 6. Nah, kita letakkan di satuan adik-adik. Harus lurus ya adik-adik ya. Nah, baru kita jumlahkan. 0 ditambah 6, 6. Lalu 3 ditambah ini nggak ada angka berikutnya ya 3. Berarti totalnya 36. Ini dengan cara panjang. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada gambar ayam, anak ayam, dan kandangnya lagi. Ada 4 kandang anak ayam, lalu masing-masing kandang berisi 15. Berarti bentuk penjumlahan berulangnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15.
total semua anak ayam itu ada 60. Nah, sekarang kita coba mengerjakan dengan cara yang panjang tadi adik-adik. Ya, kalau ditulis dalam perkalian itu adalah 4 dikali 15. Untuk 15 sendiri kita ubah dalam bentuk penjumlahan yang panjang. Puluhannya ada 10, satuannya ada 5. Jadi di sini 10 ditambah 5. Lalu kalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 4. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Berarti yang pertama kita kalikan 4 dikali 10 ya. 4 dikali 10 sama dengan 40. Lalu berikutnya 4 dikali berapa? 5. 4 dikali 5 itu ada 20. Maka kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2, 6. Jadi jumlah total anak ayamnya ada 60. Sama kan adik-adik? Iya. Jadi ini dengan cara perkalian, ini dengan cara penjumlahan berulang. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya di sini ada perkalian 2 dikali 210. Nah, di sini bisa kalian tukar adik-adik. Kita akan belajar dengan perkalian bersusun. 2 dikali 210 itu bisa juga dibalik menjadi 210 dikali 2. Nah, untuk mengerjakannya ya 210. Nah, nanti kita buat cara panjangnya dulu ya. 210 ratusannya ada 200, lalu puluhannya ada 10, satuannya ada 0. Nah, kita kalikan masing-masing ini dengan angka 2 ya. Nanti baru kita jumlahkan ya. Kita kalikan dengan angka 2 semua. Yang pertama 2 dikali 200. Berapa 2 dikali 200? Nah, kalau kalian sudah lihat video Kak Citra yang perkalian 0 itu sangat mudah sekali kalau ada angka 0-nya. Berarti kita lihat dulu angka yang depan. 2 dikali 2 itu 4. Lalu kita tambahkan 2 angka 0 di belakangnya. Berarti 2 dikali 200 itu 400. Gitu adik-adik. Lalu 2 dikali berapa berikutnya? 10. Sama, kita kalikan dulu. 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2. Lalu kita tambahkan 01 di belakangnya, berarti 20. Nah, cara menulisnya seperti ini adik-adik, harus lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nanti kalau ada ratusan ya dengan ratusan. Berikutnya 2 dikali 0. Berapa 2 dikali 0? Ya, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0. Baru kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0. Iya, 0. 0 tambah 2. 2, lalu 4. Jadi jawabnya adalah 2 dikali 210, 420. Cara lainnya adik-adik. Nah, ini yang dengan cara bersusun ya. Kita balik 210 dikali 2. Bisa, nanti hasilnya pasti akan sama adik-adik. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Kak Citra? Nah, angka yang di atas ini kita kalikan semua ke angka yang di bawah ini. Jadi yang pertama yang kita kalikan adalah dari satuannya. 0 dikali 2. 0 dikali 2 itu sama dengan 0. Nah, kita tulis nih di sini nih, di bawah sini nih. Kita tulis 0. Setelah itu, selanjutnya kita kalikan yang puluhannya ya. Yang depannya berarti 1 dikali 2. 1 dikali 2 ada berapa adik-adik? Ya, 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Lalu yang terakhir 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, 2 dikali 2 itu ada 4. Maka kita tuliskan di sini 4. Hasilnya 210 dikali 2 atau 2 dikali 210 itu 420. Sama kan dengan cara panjang tadi? Kalau Kak Citra disuruh memilih, Kak Citra akan menggunakan cara bersusun yang pendek ini karena lebih mudah dan lebih cepat dalam pengerjaannya. Sekarang ada perkalian lagi, 110 dikali 4. Nah, Kak Citra pakai yang cara pendek.
Ya, mana dulu yang dikalikan? Ya, 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, kita tulis 0 di sini nih ya. Ini sebagai coret-coretan aja adik-adik. Lalu berikutnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Berarti jawabannya di sini 4. 1 dikali 4 lagi adik-adik. Ini sama, 1 kali 4 ya 4. Berarti 110 dikali 4 sama dengan 440. 330 dikali 3. Nah, kita buat bersusunnya seperti ini. 0 dikali 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Berarti kita tulis 0. 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa adik-adik? Ayo kelas 2 kalian sudah belajar nih. 3 dikali 3 itu 9. Berarti di sini kita tulis 9. Lalu 3 dikali 3. 3 dikali 3 juga 9. Berarti jawabnya 330 dikali 3 adalah 990. Soal selanjutnya adik-adik, supaya kalian lebih paham nih, Kak Citra beri contohnya agak banyak ya. 220 dikali 4. Nah, kita kalikan dulu 0 kali 4. 0 kali 4 sama dengan 0. Berarti kita tulis 0 nih di sini nih ya. Lalu berikutnya 2 dikali 4. 2 dikali 4 berarti 4 ditambah 4. Ya, 8. Lalu 2 dikali 4 lagi. 2 dikali 4 sama lagi yaitu 8. Berarti hasilnya adalah 880. Bagaimana penjumlahannya tadi? Apakah kalian mengerti? Kemudian perkaliannya bagaimana? Apakah sudah mengerti? Kalau kelas 3 harusnya sudah sangat mengerti, sudah sangat pintar. Kelas 3 hebat. Ya, kelas 2 sudah pernah diajarkan seperti itu. Kelas 3 lagi. Nah, jadi pastinya kalian sudah sangat pintar, ya kan? Nah, kalau sudah sangat pintar, sekarang kita memasuki tugas. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama adalah kalian menggambar hewan peliharaan kalian dengan pola seperti tadi, pola hias dekoratif seperti tadi. Nah, kalau misalkan kalian begini, Bu, saya tidak perlu memakai pola karena saya sudah pandai menggambar. Boleh, sangat bagus itu. Ya, berarti kalian sudah mahir menggambar. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengerjakan halaman 107. Nah, mungkin ini kalian ada yang mengalami kesulitan kayak halaman 107 ini. Nah, di sini kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua, boleh, kepada kakak juga boleh. Tapi tidak boleh diberitahu jawabannya, hanya membimbingnya saja untuk orang tua sama kakaknya, nggih. Tidak boleh memberitahu jawabannya, gitu. Sudah paham? Nah, nanti kalau ketahuan digambarkan atau dikerjakan soal perkalian tadi, nah, itu kalau ketahuan nilainya 0. Oke, setuju ya? Nah, oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Nah, semoga besok kita bertemu lagi di pembelajaran 2. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.